Baik, selamat pagi teman-teman semua. Pagi juga, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Saya minta tolong dinyalakan kamera semuanya. Presensinya sudah isi presensi. Oke. Kondisi presensinya. Sebelum memulai kelas kita, saya minta satu orang untuk membawakan kita dalam doa. Maria Del Viani, silakan. Sen dan teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Nelviani, kita lanjutkan saja. Bagaimana tugasnya sudah dikerjakan? Yang kemarin Sudah, Pak. ada ini RPS di sini. Ada, Pak. Muncul, Pak. Ya, baik. Kita hari ini setelah UTS kita masuk ke ini ya, CPMK 21 ini. Jadi kita membahas di situ. Kalau kalian lihat di Moodle, ini ya, mengkonversi suhu, kemudian ada termometer, itu juga nanti kita pelajari suhu dan termometer. Kemudian kita juga mempelajari tentang atmosfer ya. Atmosfer itu komposisinya bagaimana. Kemudian nanti ada materi tentang gas rumah kaca juga. Kemudian kita juga di situ diminta untuk bisa nanti selesai mata kuliah ini kalian bisa menjelaskan kelembapan absolut dan kelembapan ini ya, nilai-nilai kelembapan udara di tiap daerah di Manggarai. Baik, jadi kita mulai dengan suhu dan termometer. Buat materi setelah UTS itu. Nah, ini kemarin UTS. Mau melihat dulu nilai UTS-nya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini sekarang nilai UTS Iya, ini Pak. ada yang 8, ada yang 100, ada yang 9, ada yang 5, ada yang ya seperti itu. Jadi itu sekilas nilai UTS kalian. Ini saya sudah buat topik tentang suhu dan atmosfer. Jadi ini tugas yang kalian sudah kerjakan. Ya, saya minta kalian membuat ini ya, makalah atau buat intisari dari materi suhu dan atmosfer. Ya, saya menyuruh Anda untuk membuat selengkap-lengkapnya terkait materi ini. Saya sudah lihat semua, ada beberapa yang bagus, ada yang ya, saya sudah meminta untuk Anda buat baik-baiknya ya. Jadi nanti kemudian yang sebenarnya bisa menghitung sendiri nilai kalian apakah makalah saya ini bagus atau tidak. Ya. Ada satu belum mengumpulkan, yakni Durman, itu siapa namanya? Ini Dionysius Durman. Adakah mahasiswa ini? Sudah keluar. Sudah keluar. Oh, sudah tidak kuliah lagi. Oke. Iya, Pak. Oke. Baik, jadi itu terkait suhu. Oke. Sekarang kita membahas ya tentang suhu dan atmosfer. Baik. Nah, itu adalah materi SMA. Tolong tenang ya, siapa? Oke, baik. Ini adalah materi SMP bahkan SMA. SMA juga sudah ada. Bahkan di keseharian kalian menggunakan itu, ya.
hari ini berapa derajat, ya. Suhunya dingin ya hari ini. Suhunya hari ini sudah lumayan panas gitu ya. Kalau misalnya Anda ke Labuan Bajo, tentu saja ada perbedaan skala suhunya ya. Ya mungkin di sini lebih rendah, di Labuan Bajo lebih tinggi ya. Ya. Hal ini juga sebenarnya penting untuk kalian di Fakultas Pertanian, terlebih agronomi. Kita berbicara agronomi, berbicara budidaya tentu saja. Budidaya tanaman itu tentu saja tidak terlepas dari suhu ya. Jadi tumbuhan juga sebenarnya mereka punya kriteria masing-masing. Yang mana salah satu variabel tumbuhnya itu adalah suhu ya. Bisa dengarkan jelas ya? Bisa, Pak. Oke, jadi satu variabel itu yang menentukan tumbuhan itu bisa tumbuh itu adalah suhu. Ya. Kalau kita lihat di rute yang akan susah sekali kelapa untuk tumbuh atau berbuah ya, dan berbuah. Ya mungkin tumbuh mungkin bisa, tetapi kemudian dia besar, kemudian dia berbuah itu susah sekali. Tetapi kalau di daerah pantai misalnya Riau, nah itu banyak sekali kelapa ya di sana ya. Tumbuh dengan baik di sana, kemudian berbuah dengan lebat. Itu artinya apa? Setiap tumbuhan mempunyai variabel-variabel yang kemudian itu mempengaruhi tumbuhnya. Ya, tentu saja untuk itu kita belajar mata kuliah ini juga. Nah, baik, kita mulai pertama dengan kita mendefinisikan suhu dulu ya. Kira-kira saya nanti tanyakan ke Anda ya. Intan, Yasinta, ada? Iya, Pak. Ya. Kira-kira menurut Anda tuh suhu itu yang bagaimana? Orang berbicara tentang suhu setiap hari, mungkin suhunya hari ini dingin ya. Ya. Kira-kira menurut Intan suhu itu apa sebenarnya? Jangan goyang kameranya. Nanti pusing kami. Ya. Silakan Intan. Belum ini. Belum mir. Suhu itu Pak yang menunjukkan panas atau dinginnya cuaca. Ya, panas dan dinginnya cuaca ya, baik. Siapa yang punya layan? Coba Maria Delviani. Maria Delviani silakan. Ya, Pak. Suhu, menurut saya, Pak, suhu merupakan suatu besaran udara dingin dan panas ya, Pak. Oke, dingin dan panasnya. Coba siapa Saya, yang Pak. bisa? Siapa lagi? Saya Pak. Silakan Teresia. Suhu merupakan sesuatu hal yang tidak asing lagi bagi kita. Menurut saya Pak, suhu adalah besaran termodinamika yang menunjukkan besarnya energi kinetik translasi rata-rata sistem gas. Itu saja Pak menurut saya. Saya Oke, Pak, sama Gabriela Nuet. Siapa Gabriela? Silakan Ya, Gabriela. Jadi berdasarkan makalah yang saya buat Pak, pengertian suhu itu adalah salah satu besaran dalam fisika untuk menyatakan panas atau dinginnya suatu benda. Terima kasih Pak. Oke, baik. Saya atas nama Maria Karistina. Saya Pak. Atas nama Regina Sari, Pak. Atas nama Maria Karistina. Oke, silakan Maria. Nyalakan kamera, silakan. Menurut saya, Pak, menurut makalah yang saya buat, suhu adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan, yang menunjukkan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Oke, saya pikir ya. Terima kasih. Saya pikir kita sudah sampai pada kesimpulan menyatakan bahwa suhu itu adalah
Ya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita rasakan, oh ini dingin, oh ini panas, oh ini hangat, oh ini panas sekali, ini sangat dingin misalnya. Jadi dia itu adalah derajat, ya, derajat. Berarti ada skalanya ya, derajat tentang panas dan dingin. Itu adalah suhu. Untuk itu tentu saja kita membutuhkan termometer ya. Alat ukur ya, alat ukur suhu. Jadi dia merupakan besaran pokok ya, jadi dia tidak bergantung pada besaran-besaran lain untuk mengukurnya atau untuk menghitungnya ya. Ketika ditaruh termometer ya dia langsung muncul berapa derajatnya gitu ya. Jadi dia termasuk besaran pokok dari 7 besaran pokok yang menyatakan derajat panas dan dinginnya suatu benda. Ya, itu adalah definisi dari suhu. Ya. Untuk mengukur suhu kita butuh alat ukur ya. Alat ukurnya itu yang namanya apa? Termometer, Pak. Termometer, Pak. Termometer, Pak. Oke, namanya termometer ya. Oke. Bentuknya bagaimana termometer itu? Siapa yang sudah pernah mengukur suhu tubuhnya dan termometer? Apa ya? Kamu kerja di pabrik itu dia mengolah sesuatu yang mana pada tanurnya, untuk apinya dan lain-lain, ya kalian lebih baik menggunakan termometer raksa untuk mengukur misalnya panas ini. Tetapi misalnya kalau kalian bekerja di misalnya penyimpanan, storage misalnya, untuk misalnya apa ya, produk-produk pertanian, maka kalian lebih baik menggunakan termometer alkohol seperti itu. Ya. Karena keduanya ini punya karakteristik yang ya saling apa ya, melengkapi gitu. Kita bisa pakai raksa untuk yang tinggi, bisa menggunakan alkohol untuk suhu yang sangat rendah seperti itu. Alkohol murah ya. Alkohol murah ya. Ya, Pak. Murah ya. Sedangkan raksa Ya, Pak. harganya sangat mahal. Kemudian raksa itu adalah zat beracun, ya sangat beracun. Oke, baik. Kita lanjutkan ke skala tadi ya. Ini ya. Jadi ini ada jenis-jenis termometer ini. Ya, jadi kalau tadi kita lihat pengisi itu ada 2 biasanya. Kemudian jenis-jenis termometer, ada termometer klinis, termometer bimetal, termometer dinding atau ruangan, kemudian termometer Sixbelani. Ya. Nanti kalian bisa cari ini. Jadi ya termometer ini kan masing-masing dibuat untuk tujuannya masing-masing yang lebih spesifik. Tidak mungkin untuk termometer klinis untuk mengukur suhu badan kalian pakai termometer bimetal. Nah, itu tidak mungkin. Ya. Karena termometer bimetal ini suhunya bisa sampai 270 derajat atau 200 ini. Biasanya untuk mengukur suhu dari cairan yang sangat panas ya, misalnya cairan besi gitu. Jadi besi itu ketika dipanaskan dia nanti apa namanya, melebur, dia mencair ya, di suhu berapa nanti dia akan mencair. Cairan dari besi itu sebelum dicetak menjadi bentuk-bentuk tertentu akan diukur dulu suhunya untuk didapatkan hasil yang sempurna. Nah, itu tidak mungkin menggunakan termometer badan ini ya. Dia harus menggunakan jenis termometer yang namanya termometer bimetal. Oke. Kemudian ini adalah skala ya, skala-skala dari termometer. Ya, skala-skala ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan ini ya, Kelvin. Jadi kita kemudian bisa membedakan itu juga dari jumlah skalanya ya. Ada namanya titik tetap bawah, titik tetap atas. Ya, untuk Celsius itu biasanya titik tetap bawah yang dipakai itu titik ketika air itu membeku. 0 derajat Celcius. Sedangkan titik atasnya itu 100 derajat Celcius itu yang dipakai itu ketika air mendidih. Jadi air mendidih ya H2O ya, kalau kalian belajar di kimia, H2O itu akan berubah atau nanti dia kalau dipanaskan dia mendidih, dia berubah menjadi uap atau mendidih. Itu ketika air itu dipanaskan sampai suhunya 100 derajat Celcius seperti itu.
Jadi itu yang digunakan sebagai titik tetap atas. Titik tetap atas dan bawah ini sama untuk semua ya. Jadi kalau kita lihat Celsius, jumlah skala dari titik tetap bawah sampai ke titik tetap atas ini adalah jumlahnya 100 skala. Ya. Siapa nih manusia? Oke, sedangkan Fahrenheit dari titik tetap bawah ke titik tetap atas itu ada 180. Ya, dia lebih banyak. Kemudian Reaumur dari titik tetap bawah sampai ke titik tetap atas itu jumlahnya 80 skala. Kemudian Kelvin dia sama dengan Celsius ya, 100 skala. Hanya dia punya batasan yang berbeda ya untuk titik tetap atas dan titik tetap bawah. Kalau titik tetap bawahnya itu 273, sedangkan titik tetap atasnya itu 373. Reaumur sama seperti Celsius, dari 0 derajat Reaumur dia sampai 80. Jadi ketika air mendidih itu skala di Reaumur itu pasti 80 derajat gitu. Ya, kemudian Fahrenheit ketika air itu mau membeku dia suhunya 32 derajat Fahrenheit. Sedangkan ketika air mendidih 212 derajat Fahrenheit. Jadi jumlah skala yang berbeda ini kemudian ketika misalnya kita mengukur ya, misalnya kita ukur misalnya dengan termometer Celsius misalnya. Kemudian misalnya kalian bekerja di suatu pabrik pertanian, misalnya buat sesuatu atau misalnya di daerah tertentu, kalian misalnya ini magang nih di daerah Eropa, dan bawalah termometer Celsius. Tetapi di sana kan yang biasa dipakai Fahrenheit. Maka yang kalian lakukan itu adalah mengkonversi skala itu. Ya. Kita mengkonversi. Jadi semua ini sama sebenarnya. 0 derajat Celcius itu sama dengan 32 derajat Celcius. Itu adalah konversinya. 32 derajat Fahrenheit itu sama dengan 0 derajat Reaumur. Dan 0 derajat Reaumur itu sama dengan 273 derajat Kelvin. Itu adalah konversinya. Coba kita lihat lebih jauh lagi, ada konversinya. Nah, inilah konversinya. Inilah konversinya. Kita mempunyai suhu Reaumur misalnya. Kita mau bawa ke Celsius, maka rumusnya 4/5 dikali skala yang kita punya. Ya, jadi misalnya kalau kita punya 20 derajat Reaumur atau 20 derajat Celsius ya, kita mau bawa ke Reaumur, maka 4/5 dikali 20. 4 dikali 20 itu sama dengan 80/5. Berarti berapa? 20 ya. Oke, sama juga dengan ini. Kalau kita punya suhu dari Celsius, kita mau bawa ke Fahrenheit. Nah, berarti 9/5 dikali Celsius ditambah 32. Kalau kita punya suhu dari Celsius misalnya, kita mau bawa ke Kelvin. Ya tinggal ditambahkan saja 273. Karena apa? Karena jumlah skalanya itu sama 100. Hanya titik bawahnya dia 273. Ya, jadi kalau kita punya 1 derajat Celcius, kita mau bawa dia ke Kelvin, berarti 1 ditambah 273, berarti 274. Sama juga dengan Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, ini juga ada nanti nih, Kelvin ke Fahrenheit. Ini ada. Baik, coba kamu cari, kira-kira Kelvin ke Fahrenheit itu rumusnya bagaimana? Pada siang hari suhu kamar adalah 30 derajat Celcius. Berapa suhu kamar ini jika diukur dalam skala yang lainnya, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Siapa yang sudah?
Yang pertama reamur dulu. Berapa derajat kah? Berapa derajat? Nah, ini tadi rumusnya. 4/5 dikali 30. Ayo. Untuk Fahrenheit-nya Pak 86 derajat. Reamurnya 24 derajat, Pak. Untuk Fahrenheit Pak 86 derajat. Oke, benar. Untuk reamurnya 3 derajat. Satu. Untuk Kelvin. Untuk Kelvin Pak 303 derajat. Oke, itu benar ya. Jadi tinggal Ya, Pak. dikali saja. Baik, coba soal yang kedua. Susu turun. Berapakah? Untuk Celsiusnya, Pak, 25 derajat. Celsius. Untuk 25 derajat Celsius. derajat. Untuk reamur 20 derajat. Untuk reamur Pak 20. Oke, kalian bisa lihat? Bisa Pak. Bisa Pak. Siapa? Bisa, Pak. Siapa? Bentar, saya. Aduh. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Kita punya termometer X ya. Termometer X. Titik bawahnya berapa? Minus 40 Pak. Minus 40 derajat, Pak. 40 derajat, Pak. X ya. Titik atas 160. 160 Pak. ya, berarti jumlah skalanya berapa? Jumlah skala? 200. 120 derajat. Ya, jumlah skalanya 20 Pak. 200. skala 200. Baik. Kemudian reamur kita lihat. Reamur titik bawah berapa? 0 derajat. 0 derajat ya? 0 derajat, Pak. Derajat Pak. Derajat, Pak. 0 derajat, Pak. Titik atas 10 derajat. 80 derajat. 80 derajat, Pak. Derajat, Pak. 80 derajat, Pak. 80 derajat Pak. sudah. Yang terbaca berapa? 80 derajat, Pak. 20 derajat. Baca 20. 20 derajat yang terbaca, Pak. Ya, 20 20 derajat, derajat. Reamur. 20 Pak. Boleh. Ya. 20, Pak. Sekarang kita selesaikan. Ya. Yang ditanya apa?
Termometer X, Pak. Ya, Fahrenheit, Pak. yang terbaca di termometer X. Pak. X. Pak. Ya, baik. Mari kita jawab. Punya X, ya. X ini dikurangi dengan min 40 ya, dia punya titik bawah. Pak. Ya. 70. Jadi kita untuk titik ininya ya. Jadi jumlah skalanya dulu. 160 dikurangi Kurangi 40. min 40 ya. Ya, Pak. Dari 80 kurang 0. Ya. Kita nanti cakar berapa nanti nih? X tambah 40. 40. Ini sebenarnya ini sama dengan per 200 200 sama dengan 20 per 80. 20 per 80. Nanti dikali silang ya. Dikali silang 80 dikali X tambah 40 40 sama dengan 200 dikali 20. 80X ini Sama dengan 800, Pak. 3.200 3.200 3.200 dengan 4.000, Pak. 4.000. Sama dengan 4.000. Kita pindahkan ini ke sebelah, ke sini ya. ya, Jadi Pak. 80X 4.000 kurang 3.200. 80X sama dengan 800. X sama dengan 800 per 8. 10 ya. Pak. Sama dengan 10, Pak. 10 derajat X. 10 derajat X. 10, Pak. Ini hasilnya. Gitu. Yo. Jadi kita hanya cukup samakan saja ya. Samakan saja. Ini termometer X. Ini termometer X sama dengan termometer Y. Titik atas per titik bawah sama dengan untuk X ya. Sama dengan titik atas reamur per titik bawah reamur. Begitu. Sehingga nanti seperti itu. X kurang min 40. Itu adalah titik ininya, titik bawah dari X ini. Sama dengan 160 kurang 40. Sama dengan 20 kurang 0. 80 kurang 0. Oke. Silakan yang mau bertanya. Baik ya, saya pikir tidak ada. Kuliah kita sampai hari ini sampai situ ya. Ya, Pak. Ya, ingat tugas apa tadi? Tugas tentang ini konversi tadi. Ada berapa nomor? 4 nomor. Kemudian ringkas tentang klimatologi pertanian. Itu sudah ada materinya. Saya sudah masukkan. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, saya pikir sampai di sini. Selamat pagi untuk Ya, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.